Muhammad SAW mendapatkan wahyu ya, setelah dia itu di gua itu didatangi malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, kata Jibril. Beliau berkata, Nabi Muhammad, baca apa Jibril? Baca apa? Itu jawabnya apa itu pertanyaannya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, melanjutkan kalam itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi disuruh membaca asma Allah. Nah, kali ini Bismillah itu memang diturunkan ayat ya, Bismillah diturunkan pada Nabi hanya dua. Yang satu Nabi Sulaiman ya, yang dua Nabi Muhammad, itu aja. Selainnya tidak dituruni basmalah. Jadi ayat Quran pertama kali yang diturunkan itu Bismillah dengan nyebut asma Allah. Itu hanya dua Nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman ya. Jadi Bismillah itu banyak manfaatnya. Karena Bismillah Nabi Sulaiman jadi raja. Karena dia mengamalkan Bismillah, Nabi Sulaiman bisa berbicara sama hewan. Karena Bismillah Nabi Muhammad Nabi Sulaiman jadi kaya. Makanya terus Nabi Muhammad itu menguasai semuanya. Nabi Muhammad itu menguasai semuanya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya memberi contoh bagi manusia, tapi bagi gaib pun juga. Makanya di dalam surat Al-Quran ada surat Al-Jin. Makanya itu Nabi Muhammad termasuk nabinya para jin. Jadi seluruh makhluknya Allah itu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi kami terangkan Bismillah dan fadilahnya Bismillah dan karomahnya Bismillah dan akan mendapatkan kenikmatan dari Bismillah. Jadi kita harus mengerti bahwa Bismillah itu artinya apa, itu manfaatnya apa. Kita harus tahu. Misalkan kata, kalau kita menyembah Allah, kita harus tahu yang kita sembah. Kalau kita mau pergi ke Semarang misalkan, ke Jakarta misalkan, kita harus tahu Jakarta, kita harus tahu Semarang. Jangan kita pergi ke Semarang, malah ke Surabaya, mau ke Jakarta, malah jebolnya di Malang. Kalau kita tidak tahu Semarang, Jakarta, akhirnya kalau misalkan itu kita menyembah Allah, kita akan dibodohi, tidak tahu mana Jakarta, mana Semarang. Kita harus tahu. Makanya dari kata Bismillah itu kita harus mengetahui dan kita bisa mengamalkan atau mengistiqomahkan agar mendapatkan maulanya, akan dapatkan manfaat dan barokahnya, karomahnya dari Bismillah. Jadi kami mau menerangkan masalah Bismillah. Kenapa Bismillah itu ada lubang 4. Lubang Bismillah ada 4. Kalau orang Jawa kakang kawah adi hari-hari sedulur papat, 5 wujud atau 5 pancar. Jadi orang itu kalau dia mengetahui sedulur papat, dia akan mendapatkan kenikmatan oleh Allah ya. Kalau tahu mengetahui sedulur papat ya, menjalankan sedulur papat. Kalau masalah dari sahabat papat, dia akan menjadi kuat. Kalau kita tahu sahabat 4 seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Nabi Muhammad akan kuat. Kalau tidak punya sahabat 4 tidak kuat. Lagi contoh masalah perhiziban atau
ilmu hikmah dalam kitab Awfaq karangan Imam Al-Ghazali, bahwa di situ kalau ada keterangan masalah kegaiban, kekuatan, itu ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, itulah kekuatan 4. Jadi kalau kita harus mengetahui langkah-langkah bismillah agar kita bisa mendapatkan kekuatan, itu menggunakan bismillah. Itu dari pembukaan kata. Kita harus tahu bismillah. Langsung saja kita terangkan dalam arti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya cara Jawa, cara Jawanya, kelawan nyebut asmaning Allah kang welas asih wonten donya lan akhirate. Ya. Jadi bismillah itu Gusti Allah, Tuhan itu kasih sayangnya di dunia dan di akhirat. Di dunia tidak pandang bulu, di dunia tidak pandang bulu, walaupun itu orang bejat, walaupun itu orang tukang maksiat, walaupun tukang korupsi, walaupun maling, walaupun itu orang baik, tetap mendapat kasihnya, kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Tuhan. Tapi kalau yang bersifat sayangnya Allah, Ar-Rahim, ya, Rahman dan Rahim, Ar-Rahim, itu bagi orang-orang yang baik besok di dalam akhirat, besok di akhirat kelak. Itu apa? Dipilih, nggak sembarang. Yang seperti Ar-Rahman itu dibeda-bedakan. Kamu ketika kamu hidupnya baik, ya dapat dohir dan batin kebaikannya di akhirat itu menggunakan Ar-Rahim. Makanya tertentu akan mendapatkan surga dan neraka. Itu kalau Ar-Rahim. Tapi sifat Ar-Rahman itu tidak pandang bulu. Semua di dunia dan di akhirat, walaupun dia itu jelek tingkahnya, perilakunya, walaupun itu baik, mendapat kasih sayang Tuhan. Tapi Ar-Rahim belum tentu. Jadi sifat Ar-Rahim itu khusus bagi orang yang baik, bagi orang-orang yang iman kepada Tuhan. Itu sifat Ar-Rahim. Nah, bismillah ini ya, biar kita dapat kenikmatan, biar kita dapat karomah, kekuatan dari bismillah itu, kita harus mengetahui ini akan mendapatkan kenikmatan. Karena Nabi Sulaiman itu bisa menjadi raja. Ya, Nabi Sulaiman istrinya pun banyak, 1000. Itu satu malam bisa dikumpulin semua istrinya Nabi Sulaiman. 1000 banyak kan? Bisa. Ya. Karena Nabi Sulaiman termasuk bisa memecah raga gara-gara kenapa? Mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Bismillah, bismi itu ada lubang ya dalam bismi, mem pertama, lubang pertama dalam basmalah. Itu lubang yang pertama itu dia akan mendapatkan air sungai yang jernih. Dia akan berubah. Dicoba di pengan Al-Kausar, besok itu akan mendapatkan air yang jernih, air sungai. Kalau air sungai sini di dunia bisa rubah, tercemar dari pabrik. Tapi kalau di akhirat kelak akan mendapatkan air jernih, air sungai yang jernih. Terserah kamu bikin apa, mau bikin minum silakan, mau bikin mandi silakan, terserah. Itu dikasih sungai air yang jernih. Allah, bismillahi. Lubang yang kedua itu
itu akan mendapatkan susu. Ya, susu berarti susu itu termasuk kasih sayang ibu, ASI. Ya. Kamu mengamalkan bismillah, itu akan mendapatkan kasih sayang oleh Tuhan. Karena bismillah itu lubang yang kedua itu menerangkan bahwa akan mendapatkan air susu. Nah, enak. Seterusnya lubang yang ketiga, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Tadi kejelasan Ar-Rahman itu tidak pandang bulu, walaupun itu orang morsal, walaupun itu orang baik, mendapatkan kasih sayang. Makanya lubang Ar-Rahman itu sungainya, airnya berbentuk air arak, air arak. Jadi diberi kebebasan. Arak kalau sudah di sana nggak ada yang haram, halal semua. Nah, tidak bisa memabukkan karena sudah beda. Orang kalau iman, ya, saya tingkatkan sedikitnya. Orang kalau sudah iman itu diambil intinya kenapa yang bisa diharamkan. Karena arak itu memabukkan, kullu muskirun haram. Setiap orang, setiap yang memabukkan itu jadi haram. Itu arak. Jadi intinya, kalau memabukkan, kalau tidak mabuk gimana? Walaupun dia itu punya ilmu hebat, misalnya minum arak nggak mabuk, itu bisa halal nggak? Dari syariat tetap haram, tapi pengertian hakikat enggak. Karena dia tidak bisa mabuk dia minum arak. Bahkan kalau minum arak dia seperti hanya meminum teh atau meminum air biasa. Walaupun itu halal, tapi memabukkan kamu, melupakan kamu untuk ingat kepada Tuhan, itulah yang jadi haram. Misalkan kekayaan, harta. Bila harta itu yang kamu miliki, yang kamu dapat akan melupakan Tuhan walaupun sekejap, termasuk kamu melupakan Tuhan, itulah yang diharamkan. Ingat itu. Walaupun halal tetap bisa mengharamkan. Saya beri contoh lagi. Menjaga kesehatan itu wajib. Menjaga kesehatan itu wajib. Ya, misalkan kalian semua itu salah satu teman atau ya tetangga punya penyakit darah tinggi, tapi dia makan durian. Menjaga kesehatan itu wajib. Kalau makan durian jadinya haram karena akan mengakibatkan fatal, akan mati. Ada teman saya termasuk teman baik, akrab lah. Dia itu punya darah tinggi. Setelah itu dia pingin sekali makan durian. Sepucuk dari durian itu terjadilah dia langsung kumat, langsung jadilah meninggal. Itulah berarti durian bagi orang yang darah tinggi, tingginya sudah amat tinggi, itu jadi haram. Itu misalkan saja halal bisa jadi haram, haram bisa jadi halal. Tapi hakiki sumber dari kalau haram tetap haram,
tapi bisa jadi halal karena apa? Karena kepepet. Menguatkan jiwa kita, raga kita, ya, itu termasuk wajib. Kalau kita misalnya kelaparan, itu ada yang diharamkan oleh syariat, itu boleh dimakan, tapi hanya sebatas untuk kekuatan hidup, tidak selebihnya. Dan kita diberi kekuatan oleh Allah, oleh Tuhan, diberi kekuatan, enggak diberi kekurangan dari masalah makanan atau rezeki kita, biar kita enggak terdesak atau kepepet. Terus kita lanjutkan lubang yang keempat, ya, lubang yang keempat yaitu ar-rahim. Ar-rahim di situ diterangkan bahwa orang yang bisa mengamalkan ar-rahim, bismillah, dia akan mendapatkan air sungai yang berbentuk madu. Memang rasanya madu. Jadi kita semua kalau bisa mengamalkan bismillah, kita akan mendapatkan madu. Madu itu nikmat, menyehatkan, ya, madu dari lebah. Jadi termasuk madu itu menghilangkan penyakit manis, kencing manis, penyakit gula, itu yang asli. Makanya kalau kita punya penyakit, jangan lupa ingat kepada Tuhan. Jangan lupa kita baca basmalah, selalu istiqomah, penyakit itu akan hilang. Yakin. Jadi bismillah itu bisa menyembuhkan penyakit. Karena ini dari keterangan para ilmuwan bahwa bismillah, orang yang banyak pikiran itu jantungnya akan denyutnya berbeda, pikirannya tegang berbeda, terjadilah stroke, terjadilah badan pegal-pegal, bahkan badan gak enak, itu karena kebanyakan pikiran, karena dia buat mikir, nggak buat pikir. Kalau buat pikir lain lagi, karena pikir memang jelas pasti dia mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Kalau mendapat ketenangan jiwanya, dia akan diberi kesehatan, karena mentransfernya jantung, mentransfernya getah darah jantung itu memompa itu selalu stabil. Kalau nggak stabil, akan terjadilah tersumbat penyakit, saraf-saraf kita akan pegal-pegal semua. Itulah makanya ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat bahwa yang zikir, yang berbuat zikir, yang mengamalkan zikir itu akan menangkan jiwanya, akan mendapatkan ketenangan jiwa. Itu pasti, enggak insya Allah. Kalau orang yang berahli zikir kok masih belum tenang jiwanya, itu perlu diragukan. Zikirnya itu sampai mana? Ya, zikir itu di dalam hati atau di hati? Apa di hati, di dalam hati? Seperti orang mimpi, di dalam mimpi, di dalam mimpi. Jadi kalau kita zikir itu harus ada min asari zikir. Kalau di Quran min asari sujud. Jadi ada tepak wapas kita bersujud. Jangankan kita sesudah sholat tapi nggak ada barokah dan manfaatnya, maksiat masih dijalankan. Itu kan berarti belum ada min asari sujud. Kalau kita berzikir berarti asalnya sujud, bekas zikir, itulah ketenangan jiwa. Itu jadi kalau kita berzikir akan mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi bismillah, kita iqra kitabak ya Muhammad, iqra kata Jibril kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad, disuruh baca bismillah dengan nyebut nama asma Allah. Bismillah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pun bismillah hanya dua nabi, Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad.
Maka dari itu, setelah Nabi Muhammad tahu dari sungai-sungai Al-Kausar tadi, Bengawan Kausar, ada air jernih, ada susu, ada arak, ada madu. Lalu Allah berfirman, "Hei Muhammad, itulah orang-orang yang mau menyebut namaku, orang yang berzikir kepadaku, orang yang selalu ingat padaku, orang itu akan mendapatkan air-air tersebut." Lah, mudah-mudahan kalau kita jadi orang iman, khususnya orang iman, kita harus selalu istiqomah, ya, menenangkan jiwa kita untuk beringat kepada Allah, agar nantinya kita diberi kesehatan, diberi kecukupan, diberi kemudahan dalam urusan dunia maupun akhirat. Akhirnya kita mendapatkan ketenangan jiwa raga kita. Semua amin amin Allah.